Baik, saya ingin menyampaikan dulu mulai dari data mengenai madrasah. Kita tahu bahwa madrasah itu totalnya itu ada 84.942. Nah, ini terdiri dari RA, Rodotel Atfal yang setara dengan TK, kemudian MI setara dengan SD, kemudian MTS setara dengan SMP, dan MA dengan SMA, ya. Dan juga MAK. Nah, Pak dari Rohmat, total ini, mohon izin ya. sebentar, boleh dibantu di slideshow paparannya agar terlihat Oh lebih iya, jelas? oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Kiki. Nah, posisi ini kita tahu bahwa Jawa Timur itu paling banyak posisi jumlah dari madrasah itu, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, Banten, dan kemudian Sulawesi Selatan. Kemudian prosedur pembelajaran di masa pandemi, yang pertama ya tentu kita berpedoman pada SKB 4 Menteri. Jadi yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dirjen PAUD Dikdas Dikmen, ya, Pak Jumeri, bahwa ini sudah sampai ada 6 SKB dan yang terakhir itu memang tahun 2022. Kita selalu merujuk pada itu. Kemudian juga ada pengisian aplikasi siap belajar. Upaya untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan madrasah dalam mempersiapkan PTM itu juga melalui aplikasi siap belajar. Kemudian belajar mengacu pada panduan kurikulum darurat di madrasah. Seperti halnya di sekolah tadi, memang madrasah juga mengambil inisiatif Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu untuk menyusun kurikulum darurat yang muatan esensialnya harus tercakup, tapi memang bentuknya disederhanakan. Kemudian juga upaya yang dilakukan terkait dengan disiplin mengimplementasikan protokol kesehatan. Ini saya kira PABS yang harus dilakukan oleh madrasah. Kemudian yang terkait dengan upaya Kemenag dalam layanan pendidikan pada masa pandemi, ini ada sekitar 9 upaya Kementerian Agama. Ketika masa pandemi kami melakukan e-learning madrasah. E-learning madrasah ini adalah satu sistem pembelajaran elektronik yang sejatinya ini diciptakan atau dibuat oleh siswa madrasah. Kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan Google, ya, Google for Education, Google Classroom, ada Google Meet dan lain-lain, ya, dan storage unlimited untuk guru dan siswa madrasah. Kemudian juga bantuan kuota untuk PJJ. Ini sama halnya dengan di Kemendikbud Ristek juga, ini kami melakukan pembelajaran jarak jauh dengan pembagian kuota, kemudian perubahan juknis BOS madrasah yang lebih fleksibel untuk penggunaannya diantaranya untuk merespon terkait dengan COVID, juga kerjasama dengan Bakti Kominfo, dan beberapa kerjasama yang kami lakukan. Dan pada saat terjadi COVID, memang kami cenderung menggunakan sistem pembelajaran dengan blended learning. Jadi ada luring, ada daring, gitu kan. Dan ini dilakukan secara bertahap tergantung pada tingkatan PKM yang terjadi pada setiap daerah. Kemudian mitigasi resiko klaster COVID di madrasah ini kami lakukan dengan penerapan sistem asesmen kesiapan PTM melalui pengisian daftar periksa bagi madrasah peserta didik dan GTK madrasah melalui laman seperti ini, http siapbelajar.kemenag.go.id. Kemudian sistem asesmen tersebut digunakan sebagai sistem monitoring dan dashboard tentang kesiapan madrasah guru siswa dalam pelaksanaan PTM. Jadi pemantauannya itu melalui laman ini. Jadi kami bisa memastikan apakah siap atau tidak. Asesmen kesiapan PTM berupa yang pertama terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka, ya, siap PTM terbatas atau belajar dari rumah atau PJJ. Kemudian daftar periksa kesiapan pada madrasah ini kami pertama yang melakukan survei terkait dengan madrasah, yaitu mengecek kesiapan madrasah, dan kedua terkait dengan survei peserta didik untuk kesiapan izin orang tua. Dan yang ketiga adalah survei terkait guru. Jadi ini daftar periksa ini adalah salah satu acuan dalam pengambilan keputusan tentang PTM di madrasah. Dan daftar periksa ini divalidasi dan diverifikasi secara bertahap
mulai dari Kemenag, kabupaten kota, Kanwil, sampai data display di EMIS. Sehingga Kemenag, Kanwil bisa supervisi atau melakukan pemantauan terhadap lembaga yang di bawahnya itu. Kemudian daftar periksa dapat diupdate sewaktu-waktu. Kemudian dalam daftar periksa, data pokok madrasah yang sudah tersedia di EMIS dibuat otomatis terisi ke dalam daftar periksa. Jadi ini upaya kami untuk memantau dan melakukan progres dalam hal penyiapan untuk PTM. Kemudian kesiapan PTM di madrasah, kalau berdasarkan link tadi, dashboard yang kami siapkan, memang masih belum maksimal kelihatannya. Itu yang masuk madrasah yang belum mengisi itu sampai 30,99%, atau ada 26.330, sementara madrasah yang sudah mengisi dashboard itu ada 69,01%, atau 58.612 madrasah dari total 84.942 madrasah. Jadi masih banyak sebenarnya yang ini. Tapi kami memprediksi walaupun mereka belum isi, tapi madrasah kebanyakan sekarang sudah melakukan PTM, seperti halnya tren yang terjadi di Dikbud bahwa itu 94%. Dari di atas 90% saya kira madrasah juga sudah melakukan. Namun karena tren dari COVID ini mulai landai, mereka juga merasa nggak begitu penting gitu untuk mengisi dashboard ini, kelihatannya seperti itu. Kemudian upaya pemulihan pada pasca pandemi ini yang kami lakukan di madrasah itu, yang pertama adalah mengoptimalkan dan mendorong madrasah untuk mengisi daftar periksa kesiapan PTM. Kami tetap mendorong mereka untuk melakukan itu walaupun sekarang COVID sudah melandai, tapi kami tetap membutuhkan data yang valid ya tentang kesiapan madrasah dalam upaya penyiapan PTM. Kemudian mengoptimalkan peran serta Kemenag pada tingkat kabupaten, kota, Kanwil dalam memantau dan mendampingi madrasah pelaksanaan PTM. Di Kementerian Agama, Mbak, ini karena memang sistemnya kita masih vertikal ya, centralized, maka peran dari Kemenag, Kanwil ya itu sangat penting sekali dalam rangka mendampingi madrasah implementasi PTM ini. Kemudian yang ketiga adalah melakukan atau memberikan bantuan sarana prasarana madrasah yang menunjang pelaksanaan PTM. Jadi kekurangan sarpras ya, termasuk media pembelajaran dan lain sebagainya, ini kami lakukan supaya tatap muka bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah menerbitkan surat edaran ya, baik untuk tingkat dirjen maupun KMA ya, terkait dengan PTM 100% pada madrasah untuk tahun anggaran tahun pembelajaran 2022-2023. Dan kemudian kerjasama dengan KL lain dalam mendukung persiapan PTM serta transformasi layanan digital madrasah. Jadi di madrasah sekarang memang kita upayakan ada transformasi digital sehingga pembelajaran juga bisa memanfaatkan keunggulan dari teknologi digital sekarang, sehingga ada smart classroom dan sebagainya di beberapa titik di madrasah juga menjadi prioritas kami. Kemudian kerjasama dengan Kominfo dalam membangun platform pembelajaran online terbaru, Mandiri Belajar, untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Jadi apa yang sudah dirancang oleh Kemendikbud terkait dengan kurikulum Merdeka, kami juga mencoba menerapkan ini melalui program Mandiri Belajar ya, yang tentunya untuk membuat proses pembelajaran lebih bermakna. Kemudian ini contoh platform e-learning yang kami lakukan, dan alhamdulillah melalui e-learning ini Kementerian Agama juga mendapat apresiasi atau Innovation Award 2022 ya, karena memang ada e-learning yang ini sebenarnya di-create oleh teman-teman atau siswa-siswa yang ada di madrasah, dan juga ada sistem haji pintar, ini disekalikan ini eventnya itu. Kemudian juga digitalisasi madrasah
dengan Kominfo. Ini contohnya adalah peluncuran platform pembelajaran online terpadu Mandiri Belajar, dan ini dapat diakses oleh guru siswa secara cepat dari manapun juga, dan juga pengelolaan pembelajaran ini semakin akurat dan efektif. Sementara itu yang terkait dengan pemulihan pembelajaran layanan pendidikan di madrasah dan beberapa program terkait dampak penanggulangan dampak COVID-19 di madrasah. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan pesantren. Nah, pesantren ini memang unik ya. Memang pesantren itu kalau madrasah masih adalah kita punya sekitar kurang dari 10% ya. Sekitar 9% lah. Itu negeri. Jadi lebih bisa diarahkan gitu kalau negeri itu. Tapi kalau swasta yang 93% itu memang agak rumit. Nah, apalagi ini terkait dengan pesantren yang 100% adalah swasta, tidak ada pesantren negeri. Kemudian kita lihat terkait dengan pesantren, kondisi pesantren lembaga pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Di sini ada tiga jenis pendidikan non formal ini. Yang pertama pesantren, yang kedua TPA ya atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, dan yang ketiga adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT. Kondisinya ya masih menyelenggarakan pembelajaran dan aktivitas lainnya, tidak memulangkan seluruh santri atau memulangkan sebagian santri. Itu yang pertama kondisinya. Yang kedua, belum menyelenggarakan pembelajaran dan aktivitas lainnya, jadi memulangkan seluruh santrinya itu. Yang ketiga, akan menyelenggarakan pembelajaran dan aktivitas lainnya. Jadi mereka merencanakan yang dipulangkan itu kemudian akan ditarik lagi atau dimasukkan lagi ke asrama supaya mereka bisa belajar lagi. Tapi kecenderungan ini sebenarnya yang ketiga ini yang lebih banyak, karena memang sekarang COVID sudah landai, atau yang pertama mereka tidak memulangkan sama sekali walaupun ada COVID dan mereka bisa mengatasinya pada hari ini. Kemudian isu-isu adalah sebagian masyarakat minta agar pesantren dan lembaga pendidikan Al-Quran serta Madrasah Diniyah Takmiliyah memulai pembelajaran dan aktivitas lainnya. Kemudian sebagian masyarakat juga meminta agar pesantren, TPQ, dan MDT juga menunda pembelajaran aktivitas lainnya. Dan ada pesantren yang memiliki riwayat klaster penularan COVID-19. Misalkan yang terjadi di Tangerang atau di Banyuwangi, itu ada sekitar 20 pesantren waktu itu. Tapi sekarang kan sudah tidak terjadi lagi. Kemudian pesantren, lembaga pendidikan dan TPQ serta MDT juga perlu dukungan dalam masa COVID-19 ini. Nah, ini sebenarnya pada masa yang lalu, cenderung terjadi pada masa yang lalu. Kemudian terkait dengan bagaimana cara mengatasinya, kami melakukan langkah-langkah secara internal. Yang pertama adalah membentuk gugus tugas COVID-19, kemudian memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan protokol kesehatan, dan memastikan aman tidaknya dalam pelaksanaan pembelajaran supaya bebas dari COVID-19, serta mengkoordinasikan gugus tugas dengan pemerintah daerah. Ini upaya-upaya secara internal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kemudian langkah-langkah eksternalnya adalah melakukan koordinasi antar kementerian lembaga dan menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 melalui surat keputusan bersama atau SKB dan surat edaran atau SE. Kemudian melakukan dukungan, afirmasi, dan fasilitasi yang diperlukan pemerintah maupun swasta ya, melalui bantuan pemerintah atau swasta. Dan yang terakhir ada dukungan gugus tugas COVID dengan pemerintah daerah. Dan kebijakan-kebijakan pasca pandemi yang sekarang dilakukan adalah pertama, mendorong penerapan kebiasaan baik secara berkelanjutan. Jadi seperti hal yang dilakukan pada lembaga pendidikan formal di sekolah maupun di madrasah, di sejumlah pondok pesantren juga memperoleh bantuan MCK untuk sanitasi dan sebagainya.
dalam rangka pencegahan COVID ya. Misalkan untuk PHBS itu disupport dari anggaran APBN maupun ada juga kalau tidak salah UNICEF juga itu memberikan bantuan untuk penguatan kebersihan di pondok pesantren. Kemudian dukungan Sarpras untuk pemenuhan aspek keamanan, kesehatan dan daya tampung. Ini tentu ini sangat penting sekali karena beberapa titik ya pondok pesantren khususnya masih sangat memerlukan upaya peningkatan kualitas sarana prasarana. Dan ini tentu akan sangat mendukung terhadap perbaikan kualitas pembelajaran. Dan oleh karena itu setiap tahun Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam kami selalu mengalokasikan ruang kelas atau ruang asrama untuk Sarpras yang dilakukan di pondok pesantren. Kemudian dukungan operasional lembaga, makanya kami tahun 2021 itu memberikan bantuan BOP kepada sejumlah pondok pesantren ya, sehingga hampir merata pada tahun 2021 itu memperoleh bantuan operasional pendidikan untuk pondok pesantren. Kemudian dukungan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Ini juga kami lakukan dalam rangka mempermudah dan lebih mengefisienkan proses pembelajaran. Kemudian dukungan penguatan kemandirian ekonomi. Ini juga sedang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui kemandirian pesantren. Program kemandirian pesantren yang program unggulannya adalah program inkubasi yang kemudian itu merupakan upaya penting dalam peningkatan kemampuan ekonomi pesantren karena pesantren semestinya mandiri karena itu lembaga swasta gitu, tidak harus bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan dampak COVID dan juga pemulihan layanan pendidikan pada madrasah dan pondok pesantren. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.